Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberikan di video kali ini saya akan memberikan rekomendasi untuk besok ya. Jadi untuk pandangan kita atau watchlist yang bisa kita tambahkan di catatan kita untuk transaksi besok hari Senin ya. Jadi kemungkinan saham-saham ini besok akan mengalami kenaikan ya, tentunya ditunjang dengan transaksi asing dan bid offernya besok ketika open market. Jadi bukan melulu ketika saya bilang saham ini besok akan naik, belum tentu dia akan naik. Bisa jadi mereka turun dulu atau koreksi dulu dan baru beberapa hari kemudian baru dia naik, atau malah ada beberapa saham yang akan cut loss. Oke, jadi saya menemukan hari ini, hari Minggu, saya menemukan ada sekitar 14 saham yang mungkin besok menarik ya. Jadi karena terlalu banyak, jadi saya akan bagi dua video ini. Saya akan bagi satu video menjadi 7 saham, jadi biar nggak terlalu panjang di satu videonya. Oke, langsung aja. Untuk kalian yang belum subscribe channel ini, bisa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan apabila saya ada upload video terbaru. Oke, ini adalah part pertamanya, yaitu ya langsung aja ke saham yang pertama adalah saham Arna. Nah, saham Arna ini sendiri kita lihat ya, di sini adalah base-nya, istilahnya base sideways-nya seperti ini. Dan kemudian dia tertahan sampai resisten, di support, dan di sini sempat di breakdown ya, dan tertahan di mana nih? Di area ini. Dan sempat turun dan tertahan di area ini, di mana area ini adalah area resisten sebelumnya ya, di sini, dan kembali naik ke atas dan kembali masuk ke base-nya ini. Kemudian dia sempat breakout dan tertahan di sini, ada rejection, dan kemudian di sini sempat ada konfirmasi candle hijau, sempat ada pantulan, tapi ternyata dia kembali turun dan masih tertahan sebenarnya di tanggal 1 Maret itu kemarin. Dan kemudian dia lanjut turun dan kemudian retest di ekornya ini. Kemudian dia di sini udah naik lagi, dan kemudian di sini dia sudah masuk lagi ke area ini, dimana area ini adalah area resisten sebelumnya. Jadi ada kemungkinan untuk saham Arna ini sendiri, ketika kita masuk di sini, misal ini udah bagus ya, dimana volumenya kemarin sudah tinggi. Di sini kita masuk di sini, cut loss 1 tick atau 2 tick terserah di bawah ini, dan resisten kita di sini di resisten tertinggi sebelumnya. Jadi dengan tingkat cut loss kita 1, ini udah 2 tick ya, 2 tick di bawah area ini, cut loss kita 1,69, dan kemungkinan resisten kita atau take profit kita bisa dapat di 6,78%, yaitu di harga 945. Secara tren sendiri, kalau saham ini masih bergerak uptrend ya, dan ini candle sekarang sudah berada di atas garis MA50-nya, menandakan dia mungkin ada kemungkinan akan naik ya ketika dia sudah di atas garis MA50. Kalau seperti kita lihat dari sebelum-sebelumnya di sini, ketika dia di bawah garis MA50 dan kemudian dia breakout dari garis MA50 dan dia kemudian langsung naik di situ. Di sini juga dia ketika sudah masuk di atas garis MA50 dan langsung naik, ketika sampai sini dia breakdown, dan kemudian di sini di breakout lagi garis MA50 dan langsung naik. Di sini dia sempat breakdown dan kemudian dia di sini udah naik ya, udah di atas garis MA50, dan ada kemungkinan dia akan sampai ke sini. Tentunya tetap kita batasi dengan cut loss kita 1 tick atau 2 tick di bawah area ini, atau kalau kalian mau juga bisa di bawah garis MA50, atau mau sekalian di sini, dimana di sini adalah areanya ya, area pantulannya di sini. Tapi kalau di sini juga bisa sebenarnya, tapi sudah terlalu lebar ya, dimana ini saya hapus dulu biar nggak rame. Dimana kalau ini sendiri, garis ini sendiri, ini adalah garis support uptrendnya. Di sini support, di sini support, di sini ada pantulan support juga. Nah, di sini adalah area yang tadi ada pantulan di sini sebelumnya. Jadi kalau terserah kalian, kalau masuk di harga 885, cut lossnya ada 3 pilihan ya, mau 1 tick di bawah ini atau 1 tick di bawah ini, atau di sini sekalian. Tapi kalau di sini sudah sekitar 12,43%. Tapi mengingat untuk saham ini sendiri trennya sangat-sangat bagus ya, masih bagus ya. Di sini dia rally ya, mulai rally naik sampai sini, dan kemudian tertahan lagi, mantul lagi di sini, dan dia masih tetap bergerak naik ya. Jadi
Kalau untuk divergennya sendiri coba kita lihat. Sini naik, sini naik. Sama ya, belum ada perbedaan. Oh, ini ada nih, ada bullish, bisa dibilang bullish di hidden divergent ya di sini ya. Di sini kita lihat di sini ya. Di sini dia naik. Terus kemudian tetapi dari RSI-nya kalau kalian jeli ini turun ya. Sebentar, saya besarkan dulu. Nah, kelihatan kan? Di sini RSI-nya malah turun ketika harganya naik ya di sini. Nah, di sini ya. Di sini mulai di sini dia di sini mulai ekornya, kemudian di sini dia naik, tapi di sini dia turun. Ini adalah indikasi bullish hidden divergent. Nanti kalian bisa searching sendiri pola bullish hidden divergent. Nah, seperti inilah bentuknya. Jadi ada kemungkinan dia akan, kalau dari divergennya sendiri dia ada kemungkinan akan naik. Oke, coba kita lihat untuk saham Arna ini. Nah, Arna ini sendiri sebenarnya kemarin kalau dilihat dari broker summary-nya, dia distribusi ya, dan asing juga jualan sebanyak 763 juta. Nah, ini kalau yang ambil kemarin, yang ambil barang ini ada si PD sama XC sebanyak 565 di harga rata-rata 893 itu berarti di atas area ini ya. Berarti sekarang posisinya mereka, kalau di harga rata-ratanya sekarang posisinya mereka sedang minus ya. Di kalau rata-rata ini PDXC sama, nah ini rata-rata yang beli ini di harga atas semua ya, di harga 890-an semua. Sedangkan sekarang harga penutupannya kemarin tanggal 11 ini di harga 885. Jadi masih banyak yang nyangkut di atas ini. Masih banyak orang yang punya barang di harga 890-an untuk transaksi tanggal 11 kemarin. Jadi kita lihat aja nanti apakah orang-orang ini masih akan mau membeli untuk mengerek harga naik ke atas, atau malah pada take profit dari sini. Kita lihat aja. Tapi kalau dari candle sendiri bisa dibilang gini, bisa ada indikasi bagus ya untuk saham Arna ini. Oke, tentunya tadi ada pertama dari bullish divergentnya mendukung, dari MA50 dan MA200 yang mendukung, dan dari volumenya sendiri secara teknikal oke ya. Dan dari trennya sendiri saham ini sedang bergerak uptrend untuk saham Arna ini. Oke, selanjutnya ada saham Asri. Nah, Asri ini sendiri kemarin sudah breakout dari sini, breakout, dan kemudian dia retest di area ini, dan kemudian dia naik lagi ke atas, dan dia reject di sini ya, reject, tapi masih tertahan di area ini, dimana area ini adalah area support dan resisten sebelumnya. Dan kemudian di sini dia kemarin opennya di sini ya, di harga 159, jadi di bawah area support, dan sempat turun juga sampai 156, tetapi dia berhasil closing yang naik atau berada di atas area ini. Jadi ini bisa kita pertimbangkan untuk saham Arna ini, dan volumenya juga sudah bagus ya, sudah di atas garis MA20. Jadi bisa kita pertimbangkan karena dia sudah berada di area atas, atau malah sudah berada di atas area supportnya. Oke. Jadi bisa kita ambil di harga 163 misalnya, dengan cut loss kita 1 tick atau 2 tick di bawah area ini, sekitar 3% di harga 158, dan resisten yang bisa kita pertimbangkan adalah di sini, dimana ini adalah support sebelumnya, dan di sini juga ada resisten sebelumnya di harga 176, yaitu sekitar 7,94% untuk saham Arna ini. Oke, kalau dari trennya sendiri kemarin dia masih tertahan di garis MA200-nya ya. Jadi ini kalau trennya masih downtrend, garis MA50 masih berada di bawah garis MA200-nya. Tapi ini masih ada kemungkinan dia akan ditahan lagi sama garis MA200-nya ini. Jadi kemungkinan kita take profit kita terdekat 3,68, tapi kalau dia di breakout garis MA200 yang ditembus, kita bisa amankan profit kita di sini ya, di harga 176 ini. Kalau dari divergennya sendiri kita lihat, ini saya hapus dulu.
sejajar, naik, ini naik, sama aja, berarti nggak ada divergennya. Oke, kita lihat dari broker summary-nya. Bener kan, udah net ya. Oke, kalau dari ini ya, dari apa, bid over, dari broker summary-nya bisa dilihat ini ada akumulasi ya dari YP ya. Di sini bayarnya sedikit dan asing juga kemarin net buy ya, asing net buy. Kalau kita lihat sendiri kemarin yang beli itu ada YP sama CC. YP beli sebanyak 242,5 juta dan di harga 160. Ini rata-rata di harga 160 semua. Dan sekarang harganya 163. Oh, jadi berarti udah pada untung semua ya. Dan YP masih hold. YP itu broker biasanya mereka ini ya scalping ya. Jadi kalau mereka MG juga ternyata masih punya 97 juta ya. Punya 6.000 lot di harga 160-an. Nah, jadi YP, MG, ada siapa lagi di sini? Oke, YP, MG masih pegang barang ya, dan ini CC juga ada juga barang lumayan banyak juga, BK juga lumayan banyak juga. Dan jadi ada kemungkinan kalau mereka masih hold ini, jadi ada kemungkinan ini saham ini akan masih dikerek naik ya, masih akan dikerek naik dulu baru mungkin take profit. Oke, jadi masih ada kemungkinan dia bisa sampai ke area ini untuk saham aset ini. Kita lihat aja besok seperti apa kejadiannya. Oke, selanjutnya ada saham auto. Nah, saham auto ini sendiri kemarin sebenarnya sudah saya pernah buat. Oh, udah lama ya, yang 1 Maret. Nah, jadi kalau saham auto ini sendiri sebenarnya udah dari sini ya, dari tanggal 8 Maret ini harusnya sudah menarik ya, karena dia masih tertahan di area ini, dimana area ini adalah area resisten sebelumnya, dan resisten ini sempat di breakout ya, dan kemudian di sini jadi support dan sempat jadi tumpuan, jadi apa istilahnya, di breakdown juga, dan sini sempat jadi resisten, dan kemudian opening nge-gap seperti ini, jadi gap ini saya pertimbangkan untuk menjadi area supportnya juga. Jadi dimana gap itu sekarang sudah ditutup ya, jadi sudah ditutup. Oke, jadi di sini juga dia sudah breakout dari area resisten trendline-nya ini, dan dia beberapa kali retest di area ini ya. Nah, jadi di sini coba saya mempertimbangkan untuk bisa masuk di area ini, dimana kemarin sudah terbentuk beberapa kali doji di sini seperti doji, dan keduanya juga doji juga. Misal kita masuk di sini di harga 1075, cut loss kita 1 tick atau 2 tick di bawah area ini, dan resisten kita di sini di harga 1180, dimana itu adalah resisten sebelumnya, dan support menjadi support, dan sempat menjadi resisten lagi, dan kemarin sempat tersentuh juga di sini. Oke, jadi ada kemungkinan dia bisa sampai ke harga 1180 untuk saham auto ini. Nah, kalau dari trennya sendiri di sini dia masih downtrend ya, masih baru aja terbentuk golden cross ya di sini, karena candle-candlenya ini sudah terlalu lama berada di bawah garis MA50 dan MA200, sehingga istilahnya garis MA50-nya menungki ya, jadi semakin turun karena candle-candle itu terlalu lama berada di bawah. Oke. Kalau dari divergennya sendiri nggak ada. Coba kita lihat untuk saham auto untuk broker summary-nya. Nah, kalau broker summary sendiri kemarin dia distribusi ya untuk saham auto ini, cuman kalau dari transaksi sendiri asing net sell ya, kemarin asing jualan juga. Kalau dari transaksi sendiri yang masih punya barang saat ini ada YP, GR juga lumayan banyak ya. Jadi yang paling banyak itu YP punya 500,9 juta ya, di harga 1078. Oke, jadi masih nyangkut ya. Sekarang kan harga crossingnya 1075, sedangkan YP tadi punya barang di harga rata-rata 1078. Oke, jadi masih di atas. Jadi bisa dibilang kalau secara rata-rata dia masih minus ya. Jadi oke, kita lihat, jadi masih banyak yang punya harga di atas ya, kemarin beli yang harganya nyangkut di harga 178 ini. Terus GR juga di harga 1075. Oke, jadi yang punya di harga atas itu di ini ya, yang rata-rata
O-nya harga di atas itu 1078, ada YP sama CC di harga 1079. Selanjutnya ada saham saham Cepin. Nah, bisa kita lihat sendiri kalau saham Cepin ini kemarin dia kan sudah breakout ya dari resisten downtrendnya ini. Di sini dia sudah breakout dan kemudian dia sudah breakout juga dari area di mana ini adalah area support sebelumnya dan ada area resistennya. Dan kemudian dia sudah bergerak naik terus-menerus sampai di harga mendekati harga 6.550 di mana itu sebelumnya adalah resisten, dan kemudian dia reject dari atas sana dan kemudian turun di sini nge-breakdown dan kemudian retest di sini untuk menjadi area resisten dan kemudian dia turun sampai di sini dan kemudian mantul ya, dimana area ini adalah area support sebelumnya. Di sini mantul sampai ke harga sini di harga berapa nih? Harga 6.000 dan kemudian dia turun dan terus di sini bablas ya, dia hampir sudah masuk lagi ke dalam resisten downtrendnya ini, kemudian dia menolak ya. Kemudian dia mulai masuk lagi, naik lagi dan sekarang dia sudah berada di area support ini lagi ya. Jadi di sini kita bisa mulai coba masuk di harga misal 5.000, dapat di harga 5.775 dengan cut loss kita 1 tick atau 2 tick di bawah area ini. Dia misal di harga 5.650, jadi sekitar 2,16%. Dengan resisten yang bisa kita pertimbangkan adalah yang pertama di sini di harga 6.000, di mana itu adalah resisten sebelumnya. Mungkin kita akan dapat sekitar 3,90% kalau kita masuk di harga 5.775 ya. Dan kemudian resisten tertinggi atau terdekat yang kemungkinan bisa selanjutnya itu di harga 6.150, sekitar 6,49%. Tapi kalau ini dia berhasil breakout dari area ini juga, dia akan kemungkinan bisa dapat ke sini di harga 6.550 yang mana itu adalah resisten sebelumnya, jadi sekitar 13,42% sendiri dari saham Cepin ini. Oke, dari volumenya sendiri, dari candlenya sendiri bagus ya. Jadi candle hijau berturut-turut 3 dan di sini juga volumenya juga hijau terus 3 hari berturut-turut, dan dia sekarang sudah memasuki atau berada di area di atas area support ya. Oke. Kalau kita lihat dari MA50 dan MA200 nya di sini sebenarnya masih downtrend ya, masih downtrend, dari mana garis MA50 masih berada di atas di bawah garis MA200 nya. Nah, jadi kalau garis MA50 ini juga bisa kita jadikan area resisten ya, dimana resistennya ternyata dia benar-benar setara dengan di harga 6.000 ini tadi ya. Di sini garis MA50. Jadi di garis MA50 ini bisa kita pertimbangkan untuk melihat ya. Jadi di sini apa yang terjadi di harga 6.000 ini, apa yang terjadi, apakah dia ngebreak atau malah mental. Jadi kalau dia mental, kita bisa jual dulu ya. Jual dulu daripada dia kembali ke BEP. Jadi kita bisa amankan dulu sekitar profit kita 3,90% ini kalau ternyata dia nggak kuat melewati atau nggak kuat menembus garis MA50 nya ini. Oke, selanjutnya kita lihat divergennya. Saya hapus dulu biar nggak rame. Ini resistennya turun, di sini juga turun. Oke, jadi nggak ada divergennya. Ini sama karena pola harga dan RSI nya sama. Kita lihat Cepin untuk transaksi bulan 11 tanggal 11 kemarin. Nah, di sini ada akumulasi ya. Di sini ada akumulasi PD beli sebanyak 9,4 miliar, ZP juga beli sebanyak 1,6 miliar, cuman PD yang paling mencolok ya, dia beli banyak sendiri sekitar 9,4 miliar di harga 5.729, dan asing kemarin net sell ya, coba 5.729, 5.729, 57. Oke, di dalam area ini ya. Jadi kalau kita hitung persentasinya,
Jadi kita hitung dari 5725 ya. Oke. Sampai ke sini berarti udah profit ya. Kalau dari harga rata-rata mereka masih profit dari broker PD ini sendiri masih profit karena dia ambil di harga rata-ratanya 5729, sedangkan sekarang closingnya 5775. Jadi itu ada berapa? 1 tick ya? 2 tick ya? Oke. Jadi ada kemungkinan saham ini masih dikerek naik ya. Karena di sini PD sendiri beli akumulasi banyak sekitar 9,4 miliar dengan di harga rata-rata 5729, masih terlalu dekat dengan harga closingnya kemarin. Jadi masih ada kemungkinan dia akan bawa naik dulu. Oke, coba kita lihat untuk transaksi dari Senin coba. Nah, PD juga masih berarti dari Senin PD punya 26,9 miliar di harga rata-rata 5.600. Berarti dia sudah mulai akumulasi dari di harga sini ya. Di harga sini berarti dia sudah profit sekitar dari kalau transaksi seminggu yang lalu dia sudah profit sekitar 2,87%. Berarti dia PD ini di saham Cepin ini dia sudah mulai akumulasi terus-menerus ya dari seminggu yang lalu. Coba kita lihat dari awal bulan coba. Awal bulan nggak ada ya. Awal bulan PD dari awal bulan sampai sekarang kalau PD itu mana tadi? PD cuman punya 8,3 miliar, berarti dia sempat jualan di minggu ini ya. Di minggu-minggu ini sempat jualan dan mulai akumulasi. Coba kita lihat dari ini, kita lihat tanggal hari Jumatnya. Nah, PD nggak punya barang ya di sini. PD malah jualan ya. Kalau seminggu kemarin dia seminggu awal itu dia jualan dan dia sudah mulai akumulasi lagi ketika awal minggu bulan Maret ini. Coba kita lihat di tanggal 6 sampai tanggal 11. Nah, di sini PD nggak ada jualan, dia malah akumulasi lagi. Jadi PD udah mulai ngutipin atau ngumpulin barang lagi. Jadi ada kemungkinan saham ini akan dikerek lagi. Jadi kemarin itu yang jualan di minggu awal itu mungkin ya si PD itu ya, PD, dan dia sudah ngumpulin barang lagi sekarang untuk dikerek di bawah harga ini. Saham Cepin ini akan dibawa naik lagi. Oke. Selanjutnya ada saham EMTK. Nah, EMTK sendiri kemarin sudah sempat naik ya, naik sampai di sini di harga 2.340 ketika dia membentuk pola double bottom seperti ini dan dia naik sampai di sini dan dia mental kembali ke bawah ya, ke bawah sini. Kalau kalian kemarin yang nonton video saya untuk MTK ini terakhir saya buat tanggal 9 Maret ya. 9 Maret itu berarti di sini 9 Maret di candle doji ini. Biasanya 9 Maret tuh saya buat video itu biasanya pagi sebelum open market di tanggal yang sama. Jadi berarti itu kemungkinan di sini ini terbentuk doji ya, doji di sini dengan volume yang lumayan besar. Harusnya di sini kalian sudah mulai masuk ya kemarin. Nah, di sini mesti saya kemarin bilang nanti kita tunggu candlenya muncul candle konfirmasi hijau, mau itu doji, mau itu hammer, mau itu inverted hammer dengan volume yang sudah bagus dan transaksi asingnya oke, itu kalian bisa masuk. Mesti saya bilangnya seperti itu. Coba kita lihat untuk saham EMTK ya. EMTK transaksi tanggal berapa itu tadi? Tanggal 9 Maret. Nah, di sini kalau tanggal 9 Maret sendiri bisa kita lihat asing akumulasi 79,5 miliar ya, dan di sini kalau kita lihat broker summary-nya masih distribusi sih sebenarnya, masih distribusi, makanya terbentuknya doji ya, seperti itu tadi, doji butterfly bisa dibilang. Nah, tapi kalau dari asingnya sendiri transaksinya oke ya, transaksinya dia akumulasi sebanyak 79,5 miliar. Jadi ada kemungkinan saham ini akan bergerak naik. Jadi harusnya di sini kalian kemarin sudah masuk ya, di sini sudah masuk.
Kalau bisa kita lihat sendiri sekarang sudah naik sekitar naik sekitar 7,62% ya. Kalau dari ekornya ini dia sudah naik 7,62%. Nah, tapi kalau sekarang sendiri kalau kalian masih mau masuk, masih ada kesempatan ya, masih ada kesempatan karena kalau tingkat cut loss kita kalau masuk dapat harga di harga 2160, kita cut loss kita masih di bawah 10% ya, masih 6,94%, dan resisten yang bisa kita pertimbangkan adalah di sini dulu sebelumnya di harga 2340. Jadi sekitar presentasinya kita dapat 8,33%, dan kalau maksimalnya kita bisa sampai ke sini ya di harga 2490, dimana ini adalah resisten sebelumnya. Yang target awal saya ketika saya menganalisis ini, saya harap dia bisa sampai ke sini di harga 2490 ini. Ternyata dia kemarin di sini terpental ya, dan kemudian kembali lagi. Jadi ada kemungkinan ini dia bisa naik langsung ke atas sana, atau dia kembali retest lagi. Kita lihat dulu dari trennya. Oke, kalau dari trennya sendiri saham ini masih downtrend ya, garis EMA 50 masih berada di bawah garis EMA 200-nya, tapi di dua candle ini dia sudah bergerak di atas garis MA 50 sekaligus bergerak di atas garis MA 200-nya. Jadi ada kemungkinan indikasinya kalau ini terus menerus seperti ini akan mulai terbentuk pola golden cross ya, garis MA 50 akan mulai bergerak atau mulai membentuk garis ke atas dan memotong garis MA 200. Kalau divergennya sendiri nggak ada, sama ya. Oke, kita akan lihat broker summary-nya. Saham MTK kemarin tanggal 11. Nah, di sini tanggal 11 kemarin ada akumulasi dari CS ya. CS beli sebanyak, wow lumayan, 56 miliar di harga rata-rata 2140, dan asing net buy juga sebanyak 34 miliar ya. Jadi CS 2142 itu sini ya. Jadi dia kalau dari closingnya kemarin dia masih profit ya, masih profit sekitar hampir 1%. Oke, jadi itu harga rata-ratanya 2142 dari broker yang akumulasi kemarin lumayan banyak sendiri ya, di harga 2142 di CS ini. Jadi ada kemungkinan CS ini beli sebanyak itu. Coba kita lihat untuk transaksi seminggu ini. Nah, CS punya 253 miliar atau 1,2 juta lot di harga 2129. Sini ya. Oke. Berarti dia sudah profit hampir 1,5% ya. Jadi dari seminggu yang lalu dia si PD ini masih ngumpulin barang terus menerus ya. Dia punya total banyak, punya 1,2 lot, dan asing juga. Ini transaksi kapan? Oke, jadi yang bisa kita pertimbangkan adalah si CS ini ya. CS ini dia sedang akumulasi untuk saham MTK ini sendiri. Dari transaksi seminggu yang lalu dia masih istilahnya sudah profit ya, 1,5%. Coba kita lihat lagi kalau dari seminggu yang lalu juga. Nah, berarti dia juga dari seminggu awal bulan dia malah sudah punya 1,8 juta lot di harga 2156. Malah di sini ya, kalau di harga rata-ratanya malah di bawah ini mepet banget. Oke, berarti dari secara tidak langsung PD punya CS punya barang banyak ya, di MTK ini. Jadi ada kemungkinan saham MTK ini masih akan di keret naik karena ada proses akumulasi ya dari si CS itu sendiri. Dia sedang akumulasi untuk saham MTK ini. Jadi kemungkinan kedepannya saham MTK ini akan cerah ya. Oke. Selanjutnya kita akan lihat saham INDX.
Nah, indeks ini sendiri kemarin habis breakout ya, dia habis breakout dari area resisten tertinggi sebelumnya, dimana dia sini naik dan kemudian dia retest di area ini, dan kemudian di candle yang ini dia kemarin sempat turun ya, sempat turun atau malah opennya di bawah sini. Sebentar, ini opennya ya, opennya di bawah sini ya, kemudian dia sampai naik ke atas sini dan closingnya di sini di harga 220. Jadi closingnya dia tetap bertahan di atas area ini walaupun kemarin dia openingnya ngegap ya, ngegap di sini, dan kemudian closingnya tapi tetap berada di atas area ini, dan kemudian sudah terbentuk, kemudian candle berikutnya terbentuk doji, dan kemudian terbentuk candle seperti ini candle apa saya lupa namanya. Oke, jadi di sini bagus ya untuk saham indeks ini. Kalau dari trennya sendiri, nah sedang uptrend, dimana garis MA50 berada di atas garis MA200, dan di sini candle-candle bergerak kuat di atas garis MA20, MA50-nya dan patuh ya. Di sini ketika dia menyentuh garis MA50 dan dia kembali naik ke atas, jadi nggak mau turun. Oke, di sini kita bisa coba masuk dan kita pertimbangkan di sini di harga 224 dan cut loss kita satu tick di bawah area ini di harga 210 ya, dimana ini adalah area resisten sebelumnya, dan kemungkinan kita bisa dapat TP kita di sini di ekor ini sebelumnya di harga 254, jadi sekitar 13,39%. Oke, jadi tadi dengan persentase kemungkinan cut loss kita 6,25% dan resisten kita 13,39%. Secara tren untuk saham ini sendiri bagus ya. Oke. Kalau kita lihat dari divergennya, coba kita lihat. Di sini bisa kita lihat ini ada divergen ya di sini di area ini. Nah, dimana kalau kita lihat secara kasat mata ini naik ya di sini di frame di kotak ini, coba kita lihat di sini di batas awal ini, dan di sini bisa kita pertimbangkan ya. Di sini harganya naik, tapi kalau dari RSI-nya dia turun. Nah, kalau ini bisa dibilang ini adalah bullish hidden divergent. Nanti kalian bisa searching sendiri pola bullish hidden divergent ya. Nah, di sini. Jadi ada kemungkinan dia saham ini akan terus bergerak naik untuk saham indeks ini. Oke, kita lihat aja transaksinya kemarin tanggal 11 ya. INDX. Ya kan, INDX kan? Betul. Nah, indeks ini sendiri jelas ya di sini akumulasi ada AK beli sebanyak 159 juta dan asing kemarin juga net buy. Oke, AK beli di harga 200, rata-rata 230. Sedangkan sekarang harganya closingnya terbentuknya 224, jadi masih ada di atas ini ya. Oke, jadi ada kemungkinan bagus untuk saham indeks ini kita bisa beli ya. Oke, secara kemarin asing juga net buy. Selanjutnya ada saham kios. Saham ini secara tren sudah mulai terbentuk yang namanya lower high ya, dimana ketika dia di sini sudah breakout ya, kemarin dia turun downtrend parah di sini, turun, dan di sini dia sudah mulai breakout. Di sini dia sudah mulai breakout ya. Saya besarkan lagi. Di sini sudah mulai breakout di sini di area ini, dan breakout kuat terus, dan dia sudah berada breakout juga dan sudah retest juga di area ini, dimana area ini adalah bisa dibilang support terkuatnya ya. Ketika di sini dia breakout dan di sini dia retest, dan di sini juga kemudian ketika dia retest ini dia langsung naik maksimal ya sampai atas sana, dan kemudian di sini juga sempat menjadi support ya, begitu lumayan banyak juga candle di sini, dan kemudian dia sudah retest di sini dan sempat bermain-main di area ini ya. Dan kemudian dia di breakdown lagi, tetapi di sini kemudian dia kembali naik lagi ke atas. Jadi saya buatkan di sini garis trend uptrendnya, support uptrendnya di sini saya hubungkan di sini, dan ternyata dia kembali lagi naik ke area ini, dan kemudian dia naik dan kemudian turun lagi, dan di sini dia kemarin sempat menyentuh juga, ini kan area supportnya naik ya, jadi supportnya naik karena support uptrend. Jadi di sini juga dia tertahan ya, masih tertahan di area ini. Oke, jadi indikasinya bagus, saham ini sudah terbentuk lower yang semakin lama semakin tinggi. Di sini lower awalnya, kemudian di sini lower high-nya.
lower high keduanya di sini juga terbentuk lower high selanjutnya ya. Oke, jadi kita bisa mulai masuk di harga misal di harga 480 kita dapat harga 480, cut loss kita 1 tick atau 2 tick di bawah area ini nggak masalah karena ini adalah area dua support di sini, dimana support horizontalnya dan ada support trendline uptrendnya di sini. Oke, jadi kita masuk di situ dan kemungkinan cut loss kita di harga 458, jadi sekitar 4,58% untuk tingkat cut lossnya, dan resisten yang bisa kita pertimbangkan adalah di area ini ya, di harga 564, jadi sekitar 17,50%, atau kalau maksimalnya bisa kita dapat di harga ini, di harga 600 misal, itu sekitar malah bisa lebih nih ya. Coba ini saya paskan dulu di ekornya. Nah, kalau kita maksimalnya dari ekor sebelumnya di sini, kita bisa dapat di harga 606, jadi sekitar 26,25% ya untuk saham kios ini. Kalau misal kita masuk di kios ini. Oke, ini kebetulan saya juga belum punya saham kios ini. Nanti coba besok saya masuk lah ya. Oke, kita dengan harapan kita bisa masuk di harga kita bisa dapat profit sekitar 26,25% untuk saham kios ini. Oke, kalau dari trennya sendiri masih jauh ya, masih jauh downtrend. Di sini garis MA 200-nya masih jauh dari garis MA 50 dan MA 50-nya di bawah garis MA 200-nya, masih downtrend. Oke, jadi tapi di sini candlenya sudah mulai bergerak di atas garis MA 50-nya untuk harga saat ini. Oke, kalau dari divergennya nggak ada ya. Kita lihat untuk broker summary-nya saham kios. Apakah kemarin, nah di sini bisa kita lihat sedang akumulasi ya, akumulasi MG akumulasi sebanyak 626 juta di harga 482. Terus tapi kemarin asing net sell ya, kemarin asing jualan di tanggal 11 kemarin. Oke, jadi di sini jadi akumulasi ya, di sini saham ini sedang diakumulasi. Oke, jadi ada kemungkinan ya tadi ya kesimpulannya kita ada kemungkinan dapat sekitar maksimalnya 26,25% dengan pembatasan cut loss kita di bawah kalau dia closingnya di bawah area support ini dan di bawah area support support trendline uptrendnya ini kita keluar dulu. Oke, selanjutnya jadi itu udah 7 ya, udah 7 saham. Oke, jadi selanjutnya akan saya lanjutkan di video selanjutnya untuk part 2-nya. Jadi ini udah 7 saham dan itu tadi adalah analisisnya dan sekaligus analisis bid offernya untuk menguatkan kita apakah saham ini benar akan naik atau enggak. Oke. Jadi sekian aja dari saya untuk kalian yang sekali lagi untuk kalian yang belum subscribe channel ini bisa subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa nyalakan loncengnya, dan kalian yang udah nonton video ini bisa like video ini dan bisa komen di bawah, terserah kalian mau komen apa, dan bisa share juga video ini ke teman-teman kalian untuk berbagi dengan yang lain ya, untuk membantu saya mengembangkan channel ini. Oke, sekian aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.